Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Senin 17 November, judulnya, Beri Aku Daerah Perbukitan Ini. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari 2 Korintus 13 ayat 5. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Amin. Dalam Yosua 14 ayat 6-14, Bilangan 14 ayat 24, Bilangan 32 ayat 12, Ulangan 1 ayat 36, dan Lukas 6 ayat 45, digambarkan sikap Kaleb dan Yosua, serta arti dari mengikut Tuhan sepenuhnya. Kaleb tidak pernah melupakan janji yang diberikan Tuhan kepadanya melalui Musa, bahwa ia akan memasuki negeri yang telah diinjak kakinya, dalam Bilangan 14 ayat 24. 40 tahun kemudian, Kaleb merujuk pada laporannya sendiri tentang negeri itu dengan kata, seperti yang ada di dalam hatiku. Yosua 14 ayat 7, terjemahan New King James Version. Laporan Kaleb didasarkan pada keyakinannya bahwa dengan bimbingan dan pertolongan Tuhan, Israel akan dapat menaklukkan negeri itu. Berbeda dengan laporan dari 10 pengintai lainnya yang menimbulkan rasa takut di antara orang Israel, Kaleb menunjukkan kepercayaan dan komitmen yang sepenuh hati terhadap janji Tuhan. Frasa Ibrani yang secara harfiah berarti aku penuh mengikut Tuhan, Yosua 14 ayat 8, mungkin merupakan bentuk singkat dari ungkapan yang lebih panjang, hatiku sepenuhnya mengikut Tuhan, atau aku memenuhi hatiku untuk berjalan di belakang atau mengikuti Tuhan. Berbeda dengan orang lain yang berjalan mengikuti ilah-ilah asing dan yang tidak mengikuti Tuhan sepenuhnya, hati Kaleb sepenuhnya didedikasikan kepada Tuhan. Ungkapan yang sama kemudian diulang 2 kali, menekankan kesetiaan Kaleb. Yosua 14 ayat 9 dan 14. Karakter Kaleb selaras dengan apa yang Tuhan sebutkan sebagai roh yang berbeda. Bilangan 14 ayat 24, terjemahan New King James Version. Ini membedakan Kaleb dengan ke-10 pengintai lainnya. Bahkan pada usia 85 tahun, Kaleb terus menjadi teladan tentang apa yang dapat Tuhan capai melalui orang-orang yang hatinya sepenuhnya didedikasikan untuk Tuhan dan tujuan Tuhan. Kaleb memahami bahwa wilayah yang akan dimiliki oleh setiap suku pada akhirnya berbanding lurus dengan sejauh mana mereka berani mengklaim janji-janji Tuhan dan seberapa banyak tanah yang bersedia mereka injak dengan iman. Janji-janji Tuhan tidak dapat dipenuhi dengan sendirinya, dalam arti bahwa janji-janji itu akan menjadi kenyataan, walau berlawanan dengan kehendak kita. Sebaliknya, janji-janji itu membutuhkan iman yang disertai dengan tindakan yang tegas. Istilah Ibrani ulai, artinya mungkin dalam Yosua 14 ayat 12, dapat mengekspresikan rasa takut dan keraguan, tetapi biasanya kata ini menunjukkan pengharapan dan memperkirakan bahwa sesuatu yang positif akan terjadi. Kejadian 16 ayat 2, Bilangan 22 ayat 6 dan 11, juga Bilangan 23 ayat 3. Renungkan, kompromi-kompromi kecil jenis apa saja yang dapat menghalangi kita untuk mengikut Tuhan sepenuhnya. Mengakhiri pelajaran hari ini, mari kembali ke ayat inti Ibrani 13 ayat 7. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka.
Sahabat juga perlu melengkapi waktu untuk bersekutu dengan Tuhan setiap hari. Dengan bacaan Alkitab sedunia, percayalah kepada nabi-nabinya yang melanjutkan dari Hakim-Hakim pasal 4. Tuhan memberkati kita semua.